Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya seorang suami yang sudah mentalak 3 istrinya, kemudian berjanji dengan istri yang keduanya untuk menjadi muhalil, suami yang kedua untuk menjadi muhalil ya, itu atau menikmat langsung talak tilu, jika lagu ya nyeri ting, wal bisa diubaran. Sok geura serahkeun talak tilu sakalian. Yang pertama, Bapak, perceraian yang sah itu hanya bisa dilakukan di muka pengadilan. Kalau dia mengatakan talak 3 pun jatuhnya talak 1 itu teh. Karena ngomong talak 3 jatuhnya talak 1. Nanti di pengadilan nanti kayak yang ada. Walaupun dia ngomongnya talak 3 itu baru sekali ya, itu tetap dihitungnya 1. Tapi kalau misalkan dia udah cerai talak 1, terus dia rujuk, terus cerai lagi yang kedua, habis lagi saidanya rujuk lagi, nikah lagi sama itu, yang ketiga cerai lagi, nah itu talak 3. Nah yang ketiga, nah gitu. Memang banyak perdebatan untuk ngomongin itu. Talak 3 jadi langsung gitu. Iya, memang begitu, banyak begitu. Memang fikih-fikih klasik juga begitu. Tetapi kan faktanya kita kan banyak emosi. Jadi nggak bisa langsung talak 3. Dan naik tangga kita bisa langsung ke tilu kan, 1, 2, 3. Jadi gitu satu. Yang kedua, ini minggu depan sebenarnya ini bab talak mengajar. Orang kalau sudah talak itu sebenarnya talak bain kubro ya berarti. Jadi orang bisa rujuk kembali dengan istrinya itu pasca dia bercerai, harus ada diselingi dengan laki-laki lain. Ada syarat-syaratnya, Pak. Di antara nanti minggu depan di antara syaratnya itu, suami yang kedua itu, suami yang baru itu harus sudah menjima istrinya. Maka tidak sah kalau misalkan di depan penghulu, masih di depan penghulu kemudian cerai, nggak bisa, nggak sah. Itu nikah, saya menikah, beres, mendoa, Pak Penghulu saya ceraikan istri saya. Ini kan karena perjanjian kontrak dia dengan suami yang menunggunya gitu kan. Suami lama yang sedang menunggunya. Muhalil itu haram, nggak boleh jadi muhalil. Itu syaratnya nanti itu ada salah satunya minggu depan masuknya. Salah satunya adalah harus sudah dijima si istrinya itu. Rugi tuh Pak. Mendingan sekalian doanya lah tuh. Karena tuh gitu. Tapi masih cintaku, terserahlah. Haram, hukum haram. Jadi muhalil aja haram. Untuk menghalalkan si seorang istri dinikahi kembali oleh suami lamanya. Haram hukumnya. Jadi tidak boleh. Nanti ada syarat-syaratnya itu nanti minggu depan aja. Kalau melah. Jadi terus hati-hati juga itu nanti ada kalau berantem ngomong cerai, udah cerai. Hari orang tua dulu, ya hari ngarananya mah ka pamajikan. Naon nepi ka hayang sok berekeun. Hayang naon cerai berekeun gitu. Berarti geus teu ikhlas jeung urang. Gitu. Tapi jarang tuh perempuan yang ngomong gitu mah, kecuali hanya emosi saja jeung sieun salakina. Beda hayang gelang teu diturutkeun. Yang mas teu diturutkeun, ngomong gitu, emang bahasa anak itu bener. Tapi itu nanti termasuknya si perempuan itu ya termasuk doraka gitu Pak, dosa. Menginginkan sesuatu kerusakan itu tidak bagus. Dosa itu. Nyaribut maribut we atuh. Kebuatkeun atuh naon ke koran ke kebuatkeun. Piring kebuatkeun. Tapi piringnya piring plastik.
Makanya Pak, nanti kalau Bapak kan kalau sudah lewat jadi pengantin baru lah, mungkin tidak jarang ribut sekarang. Kalau kita punya anak mantu itu modalin bekelin, beli piring, beli gelas, jangan dari plastik Pak. Dia lagi latihan rumah tangga itu sampai 5 tahun. Jadi kalau berantem, kalau kamu berantem nanti kalau misalkan mecah-mecahin piring juga silakan, banding-banding piring juga Pak. Tapi ternyata pas dibanding nggak pecah juga yang plastik. Itu bagus itu. Jadi gini Pak, kan di dalam diri manusia itu ada emosi, ada emosi. Emosi itu memang ada yang bisa ditahan, ada yang harus diluapkan. Emosi itu. Di antara yang harus bisa diluapkan, misalkan orang kakesel. Kakesel itu sekali harus diluapkan. Ulin ke pakis, yang harap laut, sok nyarekan dari laut tuh. Ya, si suami tuh nyarekan laut tuh orang, tapi nyarekan istrina, bayangkan tuh istrina. Dan terkedal teh, ulin tuh kanon cemara, ulin. Sok nyarekan laut, bahkan gitu. Paling cek nonton deh di dalam gelo anyar tuh. Tapi itu penting diluapkan, penting itu. Jadi sok nyarekan di laut nyarekan. Kok pakai bahasa kasar juga di laut, supaya tidak ada yang tersakiti. Terus beres Pak, ada deketan warung, makan yang banyak, makan ikan laut, etong. Mantap Pak itu, sunah lada. Jadi kakak sergus keluar, udah asupan di sangu, make bumbuna cabai nulada, sambal, mantap itu. Pulang sudah selesai, damai. Itu caranya, diluapkan itu. Jangan kemudian diluapkan di rumah, tetangga nggak dengar. Nah, tetangga dengar itu caranya meluapkan. Makanya sing rada sering halan-halan tuh mantep. Ada itu ulin ke Lombok tuh balik tuh. Cocorowokan dah di laut teh. Woi, padahal mah tuh nyarekan salakina itu teh. Ya supaya teh katempo we padahal mah. Dalam mencocorowokan di imah makanya hoan teh rangeun. Kenaon mah tuh. Padahal mah ngadat tuh. Naik kapal gitu. Woi, kalau teh kalau nyarekan salakina. Padahal salakina di imah gitu. Mun enak teh gitu. Nyaya dan begitu ayat ting pemajikan sah. Itu boleh Pak meluapkan emosi supaya keluar tak itu. Nah makanya kalau sedikit kemunculan sedikit ini ngomong itu dosa gitu ya pula. Jadi daripada begitu kan kurang bagus itu. Efeknya apa sih Pak misalkan? Kalau orang ribut melulu ngomongnya cerewet teh bisa jadi Pak secara hakikat bisa jadi itu teh masuk ke cerai. Sehingga pas malamnya berhubungan itu dalam status cerai. Anaknya deketan ku setan. Hasil anakna eta mantak anakna teh jadi balaladeun. Amun teu balader naon teh baloon sok ditinggali nusok emosian anak nanti geuning balaladeun teu badeun ngalawan doraka kolot nanti anak nanti terus bodoh teh kenapa? Karena panas energinya panas auranya negatif di rumah tuh aura emosi nu halus bukan aura kasih aura emosi emosi panas itu jadi anak kurang bagus. Makanya kita diajarin kalau mau berhubungan kan berdoa Allahumma janibna minasyaiton, ya Allah jauhkan dari setan tuh. Tong pipiluan setan mah ya urusan orang ya gitu. Bagian orang ya. Tapi kan setan sok mantuan ya tadi teh ya beurangna teh tos pas saya ngomongna bahasa goreng hubungan energina negatifnya eta. Setan meluat dah. Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana.
dan jauhkanlah setan dari apa yang direzekikan. Maksudnya dari proses anak itu, setan supaya jauh dari anak. Itu tadi pas keluar nanti pas jadi itu anaknya di ketayan setan. Mendakte kita berada untuk berada bloon. Itu di antaranya itu di antara. Menurut penelitian seperti itu Pak. Kalau rumah tangga itu baik, ya benar ribut mah kudu kaya emang pasti ayah ribut, jangan tong gede teuing kan gitu. Satu tong mawa ribut mah prinsipnya satu, jangan ngomong cerai. Yang kedua, jangan bawa keluarga. Dan bawa keluarga itu menyakitkan. Ribut tuh ribut ya lah. Tapi jangan terlalu besar. Sebagai bumbu lah. Ya misalkan sedik-sedik. Cemburu boleh, nggak boleh. Cemburuan nggak boleh kan gitu. Cemburu boleh. Cemburuan nggak boleh. Marah boleh, marah-marah jangan. Ngerti nggak? Ngambek boleh, ngambek terus ya jangan. Ambekan, ya ambekan mah kudu. Udah ambekan mah. Saya kira itu Pak Haji, jadi hukumnya dosa lah gitu. Kurang bagus itu alam buruk. Mungkin kalau sudah lebih parah bisa sampai nusyuz itu. Saya kira itu ya.